Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Syaputra dari kelas IS2 Prodi Sistem Informasi. Untuk nomor NIM 1052071, saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453. Konstantinopel atau Konstantin I merupakan kota yang dibangun Romawi Timur pada 330 Masehi. Kota yang saat ini dikenal sebagai Istanbul memiliki letak yang sangat strategis, yaitu antara batas Eropa dan Asia, baik daratan salah satu jalur sutra maupun laut antara laut Tengah dan Laut Hitam. Penaklukan Konstantinopel dimulai pada 6 April 1453 Masehi di bawah pimpinan Al-Fatih atau Sultan Mehmed II. Pasukan Utsmania berjumlah 150.000 dan dilengkapi dengan senjata raksasa seperti meriam balistika yang dibuat dengan teknologi terbaru pada masa itu. Sultan Mehmed II terkenal mahir dalam melakukan strategi perang urat syaraf, yaitu strategi mengepung musuh seperti perang wujud aslinya dengan memainkan efek psikologis pada musuhnya. Saat itu berperang sepertinya merupakan sebuah inovasi baru yang belum dikenal sebelumnya. Melansir pada web Ottoman, Konstantinopel ditaklukkan oleh tentara Ottoman di bawah komando Sultan Mehmed II pada 29 Mei 1453. Dengan penaklukan ini, Ottoman menjadi sebuah kekaisaran dan menjadi salah satu kerajaan yang paling kuat. Sultan Mehmed II mendapat gelar sang penakluk yang ditambah pada namanya meski berusia 21 tahun. Meski usianya masih muda, Sultan Mehmed II sudah melakukan persiapan pengepungan ke Istanbul. Ia ingin menjadi panglima seperti Nabi Muhammad. Menyebut penakluk Konstantinopel suatu hari Konstantinopel akan ditaklukkan. Betapa indah dan diberkatinya komandan penakluk dan prajuritnya puluhan tahun yang lalu. Konstantinopel telah menjadi kekaisaran selama bertahun-tahun. Kota itu dibombardir oleh tembakan meriam yang dirancang oleh Mehmed II itu sendiri. Kota ini telah diserang berkali-kali di masa lalu, tetapi tembok besarnya selalu menang. Sultan Mehmed II akhirnya memutuskan mengubah ini dengan menggunakan meriam selama meriam besar miliknya ditembakkan ke dinding selama berminggu-minggu. Sulaiman Baltoglu melancarkan serangan pertama yang memasuki Teluk Tanduk Emas pada 9 April 1453 dan gagal memutuskan rantai yang dipasang di sudut tanduk itu. Rantai ini yang mengapung di atas batang kayu cukup kuat untuk mencegah kapal Utsmania memasuki Tanduk Emas. Kemenangan kapal Kristen dan kapal Gonio milik Paus menurunkan moral tentara Utsmania. Selama kekacauan dan perasaan kehilangan yang meluas, dengan mentor spiritual Sultan Aksemseddin menjanjikan keberhasilan tertentu tentang penaklukan. Sultan Mehmed II meningkatkan jenis meriam baru yang disebut Humbara, yang sekarang dikenal sebagai howitzer, digunakan untuk menembak pada sasaran dengan tepat. Ini menjadi penemuan penting bagi sejarah tentara dunia. Meriam tidak cukup untuk merebut kota. Didorong oleh dukungan spiritual, Sultan Mehmed II memutuskan rencana angkatan lautnya. Armada Utsmania yang berlabuh di Dolbace akan dipindahkan ke Teluk Tanduk Emas melalui darat sebagai elemen kejutan. Beberapa kapal dan galai yang dibawa oleh tentara melalui tali digeser di atas seluncur perahu. Di pagi hari 22 April, Kekaisaran Romawi Timur terbangun dengan terkejut dan ketakutan melihat kapal-kapal Ottoman mengepung berlangsung dari 6 April 1453 sampai 29 Mei 1453, dan kota itu berhasil ditaklukkan oleh Ottoman di bawah komando Sultan Mehmed II. Sebuah era baru dimulai di dunia dan keseimbangan baru datang melalui penaklukan Konstantinopel ini.
Dilansir pada web Al-About Turki, penaklukan Konstantinopel memiliki dampak historis yang demikian besar terhadap Turki dan dunia Muslim sampai beberapa sejarawan membatasi akhir abad pertengahan dengan penaklukan kota tersebut. Dengan pengepungan Konstantinopel ini, Utsmaniyah melanjutkan untuk membangun hegemoni atas banyak negara Turki merdeka di Anatolia. Pada gilirannya, komunitas dan kerajaan Muslim non-Turki lainnya disatukan di bawah naungan kepemimpinan Utsmaniyah, sehingga Beylik Utsmaniyah pada akhirnya akan berkembang menjadi sebuah kekaisaran yang kuat. Setelah penaklukan Muslim, Utsmaniyah mengambil peran dinamis dalam membentuk politik internasional. Sebelum itu, selama 3 abad, Kristen Eropa berusaha untuk mengusir Muslim dari Asia Kecil. Namun, setelah penaklukan kedaulatan Muslim, Asia Kecil terjamin dan mereka tidak lagi terancam oleh tentara salib. Komponen penting kedua dalam arti penting Konstantinopel bagi peristiwa dan sejarah dunia adalah hubungan dengan Renaissance. Setelah penaklukan, banyak seniman dan filsuf Bizantium bermigrasi ke pusat-pusat Eropa. Sebagian besar Roma dengan membawa serta manuskrip berharga mengenai perkembangan intelektual yang maju. Kaum intelektual ini berperan penting dalam gerakan untuk menghidupkan kembali, merevisi budaya Yunani klasik, bentrokan dan penyatuan kembali dua aliran yang berbeda memicu revolusi ideologi yang dikenal sebagai Renaissance Eropa, dan para intelektual Bizantium dan Konstantinopel merupakan agen penting dalam mengatalisasi gerakan tersebut. Dari kisah tersebut, kita dapat belajar tentang kepemimpinan Sultan Mehmed II. Dia usia 21 tahun udah bisa menaklukkan Konstantinopel tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.